banyak orang ngerampok, mau nggak orang di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan. Orang yang berbuat dosa itu yang Orang yang berbuat dosa itu yang mati. Terus sama kan tadi sama orang 214 kan. Sekarang bukan Yesaya. saya Yesaya pasal 1. Masuklah, bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Jadi di sini ada judul, orang kalau bertobat yang dosanya merah seperti kirmisi bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat, ya kan? Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib buat tembus sama manusia? Tidak perlu. Nggak perlu, karena bisa diampuni. Anda bisa melihat bahwa dia membahas ayat-ayat tersebut dan kemudian dia mengatakan, kalau baca konsep di dalam Bible Perjanjian Lama yang tadi beberapa ayat yang dia bahas, ada Yesaya, Yehezkiel itu, dia mengatakan perlu nggak ada konsep penebusan. Nah, dia memframing bahwa di sini Anda bisa melihat bahwa dosa itu tidak ditanggung orang lain, tetapi dosa itu adalah ditanggung oleh diri sendiri, dan ini berlawanan dengan konsep Kristen. Sekarang kita gasken ya. Pertanyaan kita adalah, pertama, dalam Islam apakah tidak ada konsep dosa ditanggung orang lain? Itu pertanyaan kita. Teman-teman, faktanya adalah di dalam Sahih Muslim 2767 itu ada sebuah perkataan, dan ini adalah perkataan Muhammad dan ini adalah hadis sahih. Sahih itu artinya diakui oleh para ulama sebagai hadis asli, perkataan Muhammad, sanadnya jelas. Di situ dikatakan pada hari kiamat kaum muslimin akan datang membawa dosa-dosa mereka seberat gunung. Lalu Allah akan menanggungkan dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi, dalam perkataan atau di dalam bagian ini dikatakan bahwa ternyata ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dosanya orang muslim ditanggung kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Don Ditan menyangkal dan mengatakan bahwa dosa nggak ditanggung, ternyata di dalam Islam ada perkataan yang seperti ini. Lalu bagaimana Don Ditan itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi argumentasinya dia, begitu kan? Pertanyaan kita ini jelasnya gimana jelasinnya Kodondi ya gitu kan ya. Bagaimana menjelaskan ayat atau maksud saya adalah hadis ini. Bagaimana jelasinnya? Nah, Donditan itu mengatakan Kristen itu salah. Kenapa? Karena konsep dosa ditanggung orang itu bertentangan dengan konsep perjanjian lama. Nah, kalau begitu apakah hadis sahih ya Muslim 2767 ini tentang dosa muslimin ditanggung Yahudi, Nasrani, itu membuktikan Islam salah kalau begitu. Karena Dondi mengatakan Kristen salah karena konsep dosanya ada pakai tanggung-tanggungan. Padahal di hadis Sahih Muslim ada yang kayak begitu. Nah, dari sini aja teman-teman, Dondi Tan itu melakukan blunder besar. Akibat bahas Kristen melulu, Dondi tidak baca hadisnya sendiri ya. Itulah setidaknya yang kita lihat langsung dari Sahih Muslim, dan sebenarnya ya Dondi Tan harusnya menjelaskan ayat atau hadis ini begitu ya. Karena dia memunculkan argumen bahwa Kristen itu salah karena ada konsep dosa ditanggung-tanggung. Nah, ternyata di dalam dalam tradisi Islam sendiri ada perkataan yang seperti itu, dosa ditanggung Yahudi sama sama Kristen begitu kan ya. Kita lihat sekali lagi teman-teman ya. Ya begitulah ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang
yang lupa bahwa ternyata nggak belajar ajaran agamanya sendiri. Sebenarnya kalau sudah jadi Muslim, ya udah jadi Muslim aja, nggak usah balik ke Kristen. Ya dalami aja Quranmu atau hadismu atau sirahmu begitu. Nggak usah bahas-bahas Kristen Donditaan. Dan justru Anda itu malah bikin menunjukkan kepada kami bahwa Anda mempermalukan agamamu ya. Ini saya mau tunjukin lagi. Ketika Donditan mengatakan di mana-mana nggak ada konsep orang menggantikan hukuman. Sebenarnya kita akan ketemu di berbagai tempat di dalam tradisi agama Donditan ini bahwa ada konsep menanggung yang lain ya, nanggung hukuman yang lain. Mari kita dengarkan. Ayah dihukum mati karena anaknya. Salah juga anak dihukum mati karena Papanya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Donditan memunculkan dan dia ambil contoh bahwa papanya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak ada konsep begituan kan? Dia mengatakan di mana-mana tidak ada konsep seorang menanggung hukuman orang lain. Sekarang pertanyaan kita adalah, Donditan yakin nggak nih bahwa nggak ada kisah orang yang tanggung hukuman orang lain? Pada kenyataannya kita menemukan di dalam tradisi agama Donditan, ada orang lain yang dihukum menggantikan Isa Al-Masih. Di dalam surah An-Nisa 157 dikatakan dengan jelas ini adalah perkataan atau di dalam Quran, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Ini ucapan orang Israel. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini adalah perkataan yang diklaim, perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu dengan jelas mengatakan bahwa yang dibunuh, dihukum itu bukan Isa, tetapi ada orang yang menggantikan Isa. Sebagai gampangnya adalah, ini saya kasih ilustrasi. Ini cuma ilustrasi. Ada Nabi Isa nih, mau dihukum. Lalu kemudian Allah intervensi, gantiin deh orang lain. Siapa orang itu? Nggak disebut. Katakanlah si Fulan, ya kan? Nah si Fulan ini menggantikan Nabi Isa dan akhirnya Isa yang diselamatkan sedangkan Fulan dihukum di atas kayu salib. Pertanyaan Fulan begini, apa salahku? Gitu kan ya. Si Fulan nangis-nangis, apa salahku? Gitu kan ya. Kenapa kok aku disalibkan? Kenapa aku kok dihukum? Enggak, pokoknya lu yang tanggung. Nah, kalau begitu ceritanya, Donditan, bukankah itu sejarah itu tradisi agamamu Donditan, ya? Faktanya di dalam Islam itu ada kisah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa sebagai pengganti. Jadi orang ini, si Fulan kek, Yudas kek, siapa kek, dia menanggung hukuman orang lain. Betul begitu kan? Silakan teman-teman komentarnya. Silakan, komentar dipersilakan begitu ini. Yang kayak begini saya yakin Donditan nggak akan pernah bahas. Kenapa? Ya dia nggak akan pernah bisa bahas gitu. Nah orang selalu mengatakan, Andre takut debat one to one dong, one on one dong, face to face. Loh, saya nggak perlu face to face. Membahas argumen aja nggak mampu. Ngapain saya buang-buang waktu? Kan gitu kan ya. Nah jadi itulah permasalahan mereka. Mereka ini menuduh, tetapi mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan argumen yang sama kepada apa yang menjadi akidah mereka atau agama mereka ini. Nah, sekali lagi, saya tidak pernah menghina agama Donditan ini. Silahkan Anda mau percaya kepada Islam, monggo begitu. Kami tidak pernah larang. Tapi kalau Anda menyalah-nyalahkan Kristen dengan argumen itu, kami akan balikan argumen yang sama kepada agama Anda. Dan Anda wajib untuk kemudian mempertanggungjawabkan. Itu problemnya, begitu kan ya.